Modernisasi ternyata telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya persaingan di berbagai bidang kehidupan yang dapat menimbulkan rasa frustasi, cemas, sepi maupun kebosanan pada individu yang mengakibatkan terganggunya ketenangan jiwa. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat merupakan konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan-perubahan sosial telah mempengaruhi nilai kehidupan masyarakat. Tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan atau stres pada diri individu. Di tengah berbagai krisis kehidupan yang serba materialis serta kehidupan yang sangat sulit secara ekonomi maupun psikologis, tasawuf hadir memberikan obat penawar rohani yang memberi daya tahan krisis kerohanian modern yang telah mengakibatkan mereka tidak lagi mengenal siapa dirinya, arti dan tujuan dari kehidupan mereka di dunia ini. Ketidakjelasan atas makna dan tujuan hidup ini pada akhirnya membuahkan penderitaan batin yang berkepanjangan. Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, ataupun masalah keluarga. Gangguan jiwa meliputi berbagai masalah dengan tanda gejala yang berbeda. Secara umum, gangguan jiwa ditandai dengan beberapa kombinasi dari pola pikir abnormal, emosi, perilaku, dan hubungan dengan yang lain. Adapun gangguan-gangguan kejiwaan antara lain, yang pertama ada keterasingan atau aliensi. Manusia modern tidak jarang mengalami keterasingan terhadap dirinya sendiri. Mereka seringkali tidak mampu memahami pribadi dan keinginan hidupnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sosial yang berlangsung cepat, hubungan antar manusia sudah menjadi gersang, lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional, masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen, dan stabilitas sosial berubah menjadi mobilitas sosial. Yang kedua ada stres. Stres sendiri merupakan suatu reaksi atau tanggapan tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban atasnya yang bersifat non-spesifik. Setiap keadaan atau peristiwa yang menimbulkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga orang itu harus terpaksa melakukan adaptasi, namun tidak semua orang mampu untuk melakukan adaptasi sehingga timbullah keluhan-keluhan kejiwaan. Yang ketiga ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Tasawuf atau sufisme diakui dalam sejarah telah berpengaruh besar atas kehidupan moral dan spiritual Islam sepanjang ribuan tahun yang silam. Selama kurun waktu itu, tasawuf begitu lekat dengan dinamika kehidupan masyarakat luas, bukan sebatas kelompok kecil yang eksklusif dan terisolasi dari dunia luar. Maka kehadiran tasawuf di dunia modern ini sangat diperlukan, guna membimbing manusia agar tetap merindukan Tuhannya, dan bisa juga untuk orang-orang yang semula hidupnya glamor dan suka hura-hura menjadi orang yang asketis. Organisasi yang makin meluas di abad modern ini telah mengantarkan hidup manusia menjadi lebih materialistik dan individualistik. Perkembangan industrialisasi dan ekonomi yang demikian pesat telah menempatkan manusia modern menjadi manusia yang tidak lagi memiliki pribadi yang merdeka. Hidup mereka sudah diatur oleh otomatisasi mesin yang serba mekanis, sehingga kegiatan sehari-hari pun sudah terjebak oleh alur rutinitas yang menjemukan. Akibatnya, manusia sudah tidak acuh lagi dengan peran agama yang semakin tergeser oleh kepentingan materi duniawi. Gangguan kejiwaan yang dialami manusia pada dasarnya sebagai akibat dari terhalangnya seseorang dari apa yang diinginkannya.
Suatu kenyataan menunjukkan bahwa peradaban manusia yang semakin maju berakibat pada semakin kompleksitasnya gaya hidup manusia. Bersamaan dengan pesatnya modernisasi kehidupan, manusia harus menghadapi persaingan yang amat ketat, pertarungan yang amat tajam, suatu keadaan yang menimbulkan kegalauan dan kegelisahan. Sholat pada hakikatnya merupakan sarana terbaik untuk mendidik jiwa dan memperbaharui semangat dan sekaligus sebagai penyucian akhlak. Berdirinya manusia di hadapan Allah dengan khusyuk dan tunduk akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang timbul dalam diri, perasaan yang tenang, jiwa yang damai, dan kalbu yang tenteram. Sebab dalam sholat yang dilakukan dengan semestinya, manusia mengarahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah, berpaling dari semua kesibukan dan problem dunia dan tidak memikirkan sesuatu kecuali Allah. Keadaan jiwa yang tenang dan damai yang ditimbulkan sholat akan membantu melepaskan diri dari kegelisahan yang dikeluhkan oleh para pasien. Keadaan tenang dan jiwa damai yang ditimbulkan sholat biasanya tetap berlangsung untuk beberapa lama setelah sholat itu selesai. Setidaknya ada 4 aspek terapeutik yang terdapat pada aktivitas sholat, yakni ada aspek olahraga, meditasi, autosugesti, dan aspek kebersamaan. Tasawuf sebagai terapi mempunyai urgensi dalam mengatasi masalah manusia yang mengalami krisis spiritual, etik maupun politik, intelektual, dan pluralisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf mampu membuat kesadaran manusia untuk berbuat lebih baik yang pada akhirnya dapat mengatasi krisis yang terjadi.